Selamat datang Sobat Iconic, selamat datang di Main Conference Iconic 2020. Sebelumnya perkenalkan saya Francisca Renata yang akan menjadi MC Anda untuk hari ini. We will continue Iconic 2020 activities with roundtable discussion. For Iconic 2020 participants who already entered the roundtable, please enjoy the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Zakia Egar Imani atau bisa dipanggil dengan Egar. Saya dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perkenankan saya pada hari ini menjadi pembuka acara untuk kegiatan Roundtable HISKI atau Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya membacakan terlebih dahulu peraturan yang ada di dalam kegiatan ini. Yang pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, baik presenter maupun moderator dan juga seluruh peserta bisa menggunakan akun nama yang sesuai dengan nama sebenarnya selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian yang kedua, selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon bisa mute audio masing-masing. Kemudian yang ketiga, paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian yang keempat, dalam sesi diskusi, peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand. Dan kemudian baru dipersilahkan oleh moderator menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga menyampaikan melalui chat Zoom meeting. Kemudian yang kelima, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, demikian peraturan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada moderator dari kegiatan roundtable kita, itu ada Bapak Dr. Muslimin. Kemudian ada 4 pembicara kita. Di sini ada yang pertama Bapak Profesor Dr. Suwardi Endraswara. Selamat bergabung, Bapak. Kemudian ada Bapak Maneke Buniman. Selamat bergabung, Bapak. Kemudian ada Ibu Dr. IGAA Mas Triatnyani M.Hum. Kemudian ada yang terakhir ada Ibu Lucy Susanti Bahar MPD. Baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muslimin untuk bisa langsung memandu diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Egar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pada sesi penyajian materi keempat narasumber kita pada siang hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Muslimin, asal universitas, yaitu Universitas Negeri Gorontalo, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal
Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan ini sesuai peraturan diskusi pada siang hari ini yang telah disampaikan oleh Mbak Egar. Jadi Bapak Ibu peserta nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya pada narasumber, boleh menggunakan raise hand atau menggunakan pertanyaan melalui chat. Nah, untuk selanjutnya para narasumber, saya akan memberikan kesempatan memaparkan materi terkait dengan topik yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu posthumanisme sastra menuju revolusi budaya, pemikir futuristik manusia yang abu-abu. Tentunya yang menarik pada kesempatan hari ini adalah yang abu-abu itu seperti apa. Nanti kita akan bedah bersama keempat narasumber, dan untuk kesempatan pertama saya mengundang narasumber pertama Ibu Dr. IGAA Mastrianyani MHum. Beliau adalah Ketua Hizki Komisariat Bali. Untuk lengkapnya biodata beliau mungkin bisa disampaikan nanti oleh Ibu Triandani. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Moderator. Saya berbahagia sekali bisa mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu di manapun berada, ya, khususnya mengenai topik posthumanisme sastra. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai posthumanisme sastra, ada beberapa latar belakang, ya, sebetulnya supaya mengetahui di mana posisi posthumanis ini. Ya. Jadi kita perlu menengok ke belakang, untuk melihat tonggak, ya, tonggak sejarah peradaban, khususnya di Barat. Ya. Jadi diawali oleh Renaissance, ya. Jadi di situ muncul pemikiran-pemikiran baru mengenai posthumanis ini, ya. Sebetulnya masih dalam taraf benihnya, jadi belum terlihat, ya. Jadi di dalam Renaissance ini kita melihat bagaimana manusia, ya, menjadi pusat, ya. Manusia adalah pusat semesta. Nah, itu latar belakang Renaissance. Lalu muncul kemudian abad rasionalisme, ya, jadi era rasionalisme di mana pengetahuan diperoleh dengan kekuatan sendiri. Ya. Kemudian lanjut dengan abad ke-18 masuk aliran romantis, ya. Nah, di sini lebih menekankan pada emosi. Ya, jadi bagaimana pengalaman estetis itu, ya, dalam menghadapi hal-hal yang sublim dari alam. Ya, jadi ini sebetulnya kembali lagi, ya, ke abad pertengahan yang lebih menekankan pada hal-hal yang alam, yang bersifat alam. Kemudian maju lagi ke abad 19, ya, di mana pengalaman-pengalaman objektif, ya, sesuatu yang formal itu menjadi hal yang sangat utama. Nah, kemudian dengan cepat kita masuk ke abad 20, di mana postmodernisme, ya, dengan kritik dekonstruksinya, ya, terhadap pemikiran dan kebudayaan yang mewarnai era modernisme ini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang melatar belakangi, ya, lahirnya beberapa pemikiran besar. Nah, kemudian kita akan masuk pada postmodernisme, lanjut. Ya. Nah, di sini postmodernisme adalah satu wacana, ya, yang mempertanyakan kembali batas-batas atau sekat. Kemudian juga ada implikasi, ya, realisasi, asumsi tentang modernisme. Jadi dipertanyakan kembali itu semua. Kemudian juga ada postmodernisme ini memperluas cakrawala estetika yang tidak hanya formal, ya, standar, ya, tapi sudah melewati itu. Kita juga melihat bahwa di masa ini postmodernisme adalah kejayaan kapitalisme. Sangat merajalela konsumerisme,
kemudian juga penyebaran informasi yang sangat masif, ya kita lihat, kemudian juga lahirnya realitas semu, ya. Kalau kita lihat dari karya-karya sastra muncul beberapa mitos-mitos yang seperti diawali dengan sejarah, ya tokoh-tokoh sejarah. Nah itu betul atau tidak dan sebagainya. Nanti kita bincang-bincang bersama, diskusikan. Dan kemudian yang paling penting adalah mengenai konsep keragaman. Ya, jadi konsep keragaman ini ditekankan. Kalau dulu itu keseragaman, universalitas, ya keseragaman. Sekarang postmodernisme itu lebih mementingkan keragaman. Lanjut. Kemudian kita lihat masuk ke postmodernisme, masuk ke posthumanis ini, ya di bawah payung ini kita lihat seni dan sastra sekarang. Bagaimana konsep keragaman itu mengganti konsep kesamaan. Jadi Postmo ini memang mengembangkan ya teknik-teknik kolase, hibriditas, dan juga permainan bahasa. Ya, misalnya, nah kalau Bapak dan Ibu melihat atau membaca novel Sri Menanti, ya karya Djoko Pinurbo, itu sebetulnya sebuah karya yang memanfaatkan teknik interteks, ya. Nah, tapi teknik intertekstualitas yang dipakai di sini dalam konteks Postmo, jadi dipakai bukan dalam pengertian mengacu pada realitas ya, yang ada di sekitar kita, ya realitas atau kenyataan, tetapi antar teks. Jadi novel ini memanfaatkan teks-teks lain, ya misalnya puisi-puisi Sapardi, ya, Rendra dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca puisi-puisi Sapardi atau karya-karya Rendra dan sebagainya itu tentu akan mengalami kesulitan ya di dalam memahami novel ini. Jadi ini salah satu terapannya, aplikasi dalam bidang sastra. Nah, kemudian postmodernisme juga mengembangkan konsep tentang keragaman budaya. Ya, ini jelas ya. Jadi multikulturalisme menjadi tema yang dipilih sastrawan. Ya, misalnya kalau Bapak dan Ibu membaca novel Leila Chudori ya yang menulis novel Pulang, itu Bapak Ibu akan melihat ya bagaimana beragam budaya dimasukkan ke sana ya untuk memperlihatkan keragaman budaya. Termasuk di dalamnya adalah gastronomi sastra di sana ya, ada gastrokritik di sana juga bisa ya. Lanjut. Nah, kemudian kita memasuki satu era juga yang tidak kalah penting, yaitu adalah dunia virtual. Jadi fenomena dunia virtual ini sangat besar peranannya ya di dalam memunculkan aspek posthumanisme ini. Ya, jadi kita memasuki satu tahap. Minta tolong di ini lanjut slide-nya, tolong lanjutkan. Ya, jadi di dalam fenomena dunia virtual ini, ya ada yang namanya industri 4.0. Ya. Nah, di mana di sini terintegrasi segala jaringan komunikasi, network, ya, sehingga kita melihat bagaimana sekarang sastra dimasukkan ke dalam dunia virtual. Lalu lanjut, nah belum ada setahun ya, tiba-tiba Jepang meluncurkan Society 5.0 ya. Jadi ini merupakan penyempurnaan sebetulnya. Ya, penyempurnaan dari sistem yang 4.0 itu ya, tapi di sini manusia tidak hanya menjadi objek atau elemen pasif, tapi dia sudah berperan aktif sebagai subjek. Jadi aktif player di sana. Nah, kondisi kultural baru ini di lingkungan masyarakat modern di Indonesia tentu saja menimbulkan semacam gegar budaya ya bagi kita masyarakat di Indonesia. Jadi teknologi itu mulai mengganti beberapa peran di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin. Jadi mulai ada Gojek dan sebagainya ya yang kita bisa nikmati ya kemudahan-kemudahan itu. Nah, sebetulnya tiap negara itu punya roadmap tersendiri ya tentang digitalisasi ini. Nah, ini di sini sebenarnya pentingnya ya.
Presiden Jokowi pada tahun 2018 itu meluncurkan Making Indonesia 4.0 ya. Tapi sudah dengan cepat ya disambut dengan Society 5.0 ini ya, sehingga mungkin akan kita lihat bagaimana Indonesia mengejar bagian ini ya, karena masih 4.0 tiba-tiba sudah 5.0. Oke. Nah, jadi kompetensi yang menghadapi era 5.0 ini adalah mengembangkan, nah ini yang penting, kompetensi kreatif, lalu kapasitas wirausahawan, soft skill, dan juga penguasaan teknologi. Jadi kreativitas adalah aset terpenting bagi manusia untuk survive. Nah, kemudian kita masuk pada fenomena tadi post-humanisme ini ya, sebetulnya ini yang penting yang menjadi topik pembicaraannya. Lanjut ya. Jadi kalau dulu ya di dalam sebelumnya humanisme itu menempatkan manusia ya sebagai pusat, tapi post-humanisme manusia bukanlah pusat segalanya ya. Jadi manusia tidak lagi berbeda dengan hewan, mesin, dan bentuk lainnya. Ya, jadi seperti itu. Misalnya ini kita lihat dalam karyanya Donna Haraway ya, dalam Manifesto for Cyborg. Di situ terjadi hibridasi manusia antara hewan, manusia, dan mesin. Ya, bayangkan gitu ya. Nah, fenomena disrupsi ini juga misalnya kalau di dalam karya sastra Indonesia kita bisa lihat dalam karyanya Eka Kurniawan novel O. Ya, kita melihat bagaimana manusia itu ingin menjadi binatang, di situ digambarkan ya, ingin jadi babi ngepet, ya jadi monyet dan sebagainya. Sebaliknya itu pengarang dengan sangat baik sekali ya menggambarkan bagaimana binatang-binatang itu diberi sifat-sifat manusia. Nah, di sini terjadi satu terjadi bolak-balik ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, slide yang terakhir itu saya menyimpulkan, sebenarnya bukan kesimpulan ya, hanya penutup, bahwa di abad 21 ini tidak ada sekat atau batas ilmu. Ya, jadi ilmu bisa berdiri sendiri-sendiri ya, dan terkait dengan banyak hal. Ya, jadi misalnya kita lihat muncul paradigma astronomi sastra atau gastrokritik. Ya, misalnya kalau di Bali itu ada rempah itu ya sudah sebagai kultur, jadi menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mungkin juga nanti akan dilahirkan beberapa karya yang membahas masalah ini. Kemudian juga kita lihat adanya paradigma ekokritik ya, kritik lingkungan. Nih, kalau kita kaitkan dengan Bali, karena saya dari Hizki Bali ya, jadi sebagai destinasi wisata ya tentu memiliki banyak problem lingkungan, dan ini sudah diwujudkan oleh beberapa penyair di dalam kumpulan puisi mereka. Jadi membahas masalah lingkungan. Kemudian juga ada masalah paradigma zoologi sastra ya. Kita lihat juga banyak karya-karya yang memperlihatkan kecenderungan ini ya, misalnya puisi-puisinya Nirwan Dewanto itu ada membahas misalnya kumpulan puisi Jantung Lebah Ratu ya. Dan masih banyak lagi ya, termasuk novel O itu juga bagaimana pengarang mengaplikasikan dunia binatang itu ke dalam sastra. Dan menurut saya inilah yang harus dibaca oleh semua komponen ya, tidak hanya pengarang tetapi juga masyarakat sebagai pembaca, juga kritikus sastra ya, untuk secara jeli melihat ya aspek humanis post-humanisme yang sedang menjadi satu fenomena baru ya. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya. Jadi saya sempat mengutip salah satu hal yang terkait dengan post-humanisme ini adalah manusia bukan menjadi segalanya gitu. Jadi perannya bukan lagi segalanya karena terjadi hibrid manusia, hewan, dan mesin. Ini yang menarik untuk kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Kak, saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan mengundang pembicara atau narasumber berikutnya, yakni Ibu Lucy Susanti Bahar MPD. Beliau adalah Ketua Hizki Komisariat Maluku Utara. Perkenalkan saya Lucy Susanti Bahar dari Ketua Umum Hizki Komisariat Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya
diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi atau kita akan berdiskusi di sini dengan topik Posthumanisme Sastra menuju Revolusi Budaya Pemikiran Manusia yang Abu-abu. Nah, saya langsung saja tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Iga, dan saya mungkin tidak mengulang lagi ya sejarah lahirnya pemikiran-pemikiran sastra dan budaya itu. Nah, hanya saya langsung saja kepada pembahasan tentang posthumanisme sastra, revolusi budaya, pemikiran futuristik. Nah, kalau saya melihat ini bahwa ada beberapa aspek yang kita bahas di sini, yaitu masa sebelum posthumanisme, yaitu mungkin ada humanisme. Kita sudah tahu bahwa di mana sifat-sifat manusia itu dikedepankan atau nilai-nilai manusia itu dikedepankan. Nah, kemudian dari situ ada budaya juga. Budaya yaitu yang mana budaya itu adalah hasil dari perbuatan manusia. Dan sastra adalah karya atau suatu keindahan yang mempunyai nilai seni yang dihasilkan oleh budaya tadi. Di mana sekarang kita sudah berada pada era digital, dan ini dibutuhkan suatu koneksi. Kita terkoneksi dalam satu kesatuan dengan tetap mengedepankan keseimbangan. Meskipun mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iga juga bahwa teknologi sudah menguasai manusia, padahal manusia itulah yang menghasilkan teknologi. Dari pengertiannya, humanisme itu pemikiran yang mengedepankan nilai-nilai dan kedudukan manusia yang menjadi kriteria. Nah, dari situlah kita tahu bahwa sesungguhnya manusia pemikiran-pemikiran yang yang sebelumnya yang mana mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu sekarang sudah bergeser dari adanya budaya, kemudian lahirnya sastra. Nah, sastra yang melahirkan pemikiran futuristik yang mana itu akan mengarah pada posthumanisme sastra. Artinya di sini sastra tidak lagi dianggap bahwa hanya terikat pada nilai-nilai kemanusiaan saja, tapi bisa lebih menjangkau lebih dari nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya itu bisa menjadi pelajaran ataupun nilai-nilai dalam kehidupan. Dari pemikiran posthumanisme yang mana yang kita tahu bahwa hal ini bisa dijangkau sudah lebih atau sudah menjangkau lebih dari nilai-nilai humanisme, yaitu bisa saja melampaui material, futuristiknya, dan revolutif. Kemudian dari situ kita tahu bahwa pemikiran itu berlandaskan dari dari sastra yang melahirkan ilmu-ilmu sastra seperti zoologi, bagaimana menempatkan makhluk atau hewan itu ke dalam sifat-sifat kemanusiaan manusia dalam bentuk sastra. Kemudian ada rempah sastra, botani, yang mana itu juga kita bagaimana manusia dapat memanfaatkan rempah itu sebagai objek yang dijadikan sastra yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dan yang paling penting ini adalah teknologi sastra atau digitalogi sastra. Nah, ini saya tahu sekali bahwa ini adalah kajiannya Prof. Endasuara. Banyak sekali saya membaca beberapa tulisan beliau yang menyangkut dengan zoologi, botani, juga digitalogi sastra. Nah, ini dari kesemuanya ini, kalau menurut saya itu tidak harus lepas dari sifat-sifat dasar manusia atau humanisme, karena sekalipun sastra sudah sastra ini sudah memanfaatkan teknologi, seakan-akan menempatkan teknologi itu lebih dari nilai manusianya, tapi saya yakin sekali bahwa tetap kita harus mengedepankan itu. Tidak bisa lepas.
Saya membaca sebuah tulisan dari salah satu tulisan yang saya baca ini, Fostering Culture Commons, artinya membina kesamaan budaya. Nah, ini saya tertarik di sini. Ada dua macam kondisi posthumanisme dalam film ini. Ini mungkin sebuah film hasil karya manusia ya, tapi kita tertarik untuk membahasnya. Yang pertama, disebutkan bahwa kondisi pertama adalah akhir dari humanisme, yaitu di mana kondisi tersebut adalah adanya ketergantungan manusia dengan teknologi yang membuat manusia itu tidak dapat hidup tanpa adanya teknologi yang menopangnya. Nah, ini yang sekarang kita hadapi. Kemudian ada juga kondisi yang kedua, yaitu adanya evolusi kehidupan. Nah, ini sebenarnya dapat kita saksikan, atau mungkin kita sekarang sudah berada di kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau menurut saya, tetap kita harus mengedepankan sastra itu harus mengedepankan nilai humanismenya. Kita masuk kepada sastra dan minat masyarakat, karena saya dari Maluku Utara, mungkin saya sedikit menyinggung sejarah kita Maluku Utara, yang mana kita merupakan bekas jajahan Portugis dan Spanyol, kemudian menjadi salah satu ikon wisata di Indonesia yang paling ingin dikunjungi. Itu tidak lain dan tidak bukan karena apa? Kita merupakan daerah kepulauan kaya rempah dan sumber daya alamnya melimpah. Kemudian daratan panjang Halmahera kita itu terdiri gugusan pulau-pulau kecil dan dengan mata pencariannya bertani dan nelayan, serta harmoni sosialnya sangat melekat dalam diri masyarakatnya. Nah, ini bisa dijadikan objek untuk menghasilkan sebuah sastra yang mungkin walaupun kita sudah mengatakan bahwa pemikiran posthumanismenya itu sudah melampaui humanisme, tapi kalau menurut saya tidak semudah itu, bahwa teknologi itu tidak akan menggeser atau tidak sama sekali bisa menggantikan peran manusianya. Nah, kita juga di sini tercatat sebagai daerah dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Dan saya yakin bahwa kita punya sastrawan-sastrawan yang mampu memanfaatkan sumber daya alam itu. Pendapat dari filsuf Kanzi berpendapat bahwa ada dua jenis posthumanisme, dari jenis filosofis. Memang saya mengangkat ini karena saya anggap ini menarik ya. Yang pertama, dia sebut bahwa objektivisme mencoba untuk melawan penekanan berlebihan dan subjektif atau intersubjektif yang meliputi humanisme dan menekankan peran dari agen bukan manusia, apakah mereka hewan dan tumbuhan atau komputer atau yang lainnya. Nah, mungkin yang sekarang yang akan kita diskusikan bersama ya. Yang kedua itu memprioritaskan praktik, terutama praktik sosial di atas individu atau subjek individu yang kata mereka merupakan sebuah individu. Ya, inilah gambaran kita dari Maluku Utara. Saya yakin bahwa ini merupakan objek-objek atau yang bisa melahirkan sebuah sastra yang hebat. Karena seperti tadi adanya zoologi, adanya botani, adanya teknologi, itu sangat berpotensi sebagai objek dalam melahirkan sebuah sastra. Apalagi kita terkenal dengan rempahnya. Banyak sekali karya sastra yang dihasilkan, karya sastra lokal yang mengangkat sumber daya alam ini, rempah ataupun zoologinya itu sebagai objek untuk melahirkan sebuah sastra yang indah. Terima kasih. Saya akhiri materi saya. Selamat siang. Baik. Dan ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lucy Susanti Bahar MPD telah menyajikan materi terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, yang menarik tadi catatan saya adalah bagaimana benda-benda lain ya di era posthumanisme ini dimasukkan dalam dunia sastra. Ya, misalnya manusia dengan objek atau termasuk teknologi. Bahkan dikatakan tadi bahwa teknologi itu sudah menjadi ketergantungan bagi manusia saat ini. Kalau tidak pegang handphone, ya rasanya tidak sempurna dalam menikmati hidup setiap hari. Saya kira itu salah satu hal yang patut kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan pindah pada narasumber yang ketiga. Saya mengundang dengan hormat
Bapak Maneke Budiman, PhD, untuk menyajikan materi atau menyajikan pokok-pokok pikiran terkait dengan topik kita pada kesempatan hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Maneke ini adalah dosen tetap di FIB UI dan beliau juga sebagai Ketua Dewan Redaksi Jurnal Susastra HISKI Pusat. Untuk kesempatan ini saya mengundang Bapak dengan hormat, silakan menyampaikan materinya. Ibu Bapak, selamat siang. Siang. Sampai jumpa di Selamat dalam siang. round table ini. Ini judul saya itu menghilangkan yang bagian abu-abunya dari judul utamanya. Jadi posthumanisme, dan saya lebih menekankan pada dampaknya ke manusia, yaitu revolusi manusia. Yang terjadi seperti tadi sudah diungkapkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, itu krisis terhadap antroposentrisme. Dan krisis ini disebabkan oleh kembalinya Tuhan dalam tanda kutip, yaitu Tuhan di dalam mesin. Ibu Bapak pasti ingat bahwa lebih dari 1.500 tahun Eropa itu mengalami zaman yang disebut zaman jahiliyah, the Dark Ages, karena hidup manusia sehari-hari itu didominasi oleh filosofi akan akhirat. Sehingga semua orang mengabdikan dirinya untuk menyiapkan kematiannya, sehingga kehidupan yang sesungguhnya di akhirat itu nanti yang penting. Tetapi dengan posthumanisme, dengan terjadinya Aufklärung yang sebetulnya sudah dimulai abad 16, berlangsung terus 17 dan puncaknya 18, itu Tuhan itu seolah-olah kembali yang tadinya disisihkan, tetapi sekarang bentuknya itu di dalam sains dan lalu kemudian teknologi. Jadi Tuhan di dalam mesin. Ini ada istilah Latinnya yang namanya Deus ex machina, sering dipakai di dalam sastra, tetapi saya menggunakannya di sini di dalam makna yang berbeda. Nah, saya melihat posthumanisme yang disebabkan oleh digital technology, oleh ICT itu sebagai revolusi yang kedua atas manusia. Yang pertama itu yang Aufklärung tadi, ketika akal budi, rasio itu menggantikan yang ilahi. Dan yang kedua itu terjadi pada saat ini, ketika teknologi digital itu adalah lawan utama, lawan berat, dan mungkin lawan terakhir dari manusia, yang ironisnya diciptakan oleh rasio manusia sendiri, tetapi sekarang mengambil alih manusia. Jadi di dalam sastra, kalau kita lihat, kita bisa melihat proses terjadinya ini itu di dalam 3 tataran. Pada tataran tema, kita mulai melihat adanya karya-karya sastra yang merekam bentuk-bentuk interaksi yang baru antara manusia dan teknologi. Dan bagaimana di dalam relasi antar manusia di dalam karya-karya sastra itu hanya bisa terjadi ketika dijembatani oleh teknologi. Di sini manusia, tokoh itu harus terus-menerus menegosiasikan otonomi subjektivitasnya sebagai agensi manusia. Di satu pihak itu melawan tekanan atau dorongan teknologi yang ingin mengambil alih subjektivitas itu. Sehingga kemudian tadi dikatakan bulusi, manusia berakhir menjadi objek. Kalau Ibu Bapak pernah membaca misalnya satu cerpen dari Jenar Maesa Ayu di dalam Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, itu ada satu cerpen itu isinya itu komunikasi SMS saja antara seseorang dengan selingkuhannya. Jadi bagaimana sekarang manusia di dalam berkomunikasi satu dengan yang lain itu hanya bisa terjadi lewat jembatan teknologi. Itu salah satu contohnya. Bapak juga bisa melihat sajak-sajak Afrizal Malna yang terkini itu banyak sekali mengeksploitasi apa yang bisa dilakukan oleh teknologi terhadap kata, terhadap teks, dan terhadap material cetakan. Jadi sekarang saya beralih ke tataran stilistik. Ketika pada saat yang sama, sastra itu tadi tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi pada subjektivitas manusia di hadapan teknologi,
tetapi sastra sendiri menjadi terobjektifikasi oleh teknologi, dibentuk dan bahkan diproduksi oleh teknologi. Kita mengenal sastra cyber dan sebagainya belakangan ini, yang hanya mungkin karena teknologi itu menjadi tokoh utama atau menggantikan peranan pengarang. Dan terakhir kita bicara tentang tataran estetika. Dan ini pertanyaan, ya, apakah ada estetika baru yang dihasilkan oleh teknologi digital atau teknologisasi atas sastra ini? Mungkin di sini abu-abunya, tetapi saya juga tidak bisa menjawab dengan pasti. Nah, kalau kita bicara tentang sastra atau seni pra-teknologi, ya, ketika mesin belum mengambil alih, itu setiap karya itu punya aura sendiri, punya semacam dimensi mistisnya sendiri, sehingga orang itu datang dan bisa berjam-jam merenung di depan karya itu. Ketika sekarang sudah terjadi posthumanisme di dalam sastra atau digitalisasi atau teknologisasi sastra, pertanyaannya apakah masih ada yang tersisa dari aura itu, ya. Jadi Tuhan yang ada di dalam mesin yang sekarang mengambil alih proses penciptaan sastra itu adalah ibarat sebuah kuasa tanpa aura, tetapi omnipoten, seperti halnya kekuasaan ilahi. Dia mampu berbuat apa saja, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, tapi tanpa aura, karena kita berhadapan dengan kerja sebuah mesin. Lalu manusia itu menjadi manusia ibarat kita semua menjadi cyborg, ya. Tidak secara harfiah, ya. Kenapa? Karena kita sekarang dikendalikan oleh mesin sebetulnya, dikendalikan oleh HP kita, oleh internet. Namun kita masih percaya seolah-olah kita memiliki subjektivitas diri kita sepenuhnya dan masih otonom. Jadi itu tegangannya. Lalu apa fase akhir dari, apakah kita sedang berhadapan dengan fase akhir atau akhir dari riwayat humanisme? Ini pertanyaan yang sangat penting, karena kemudian apakah kesadaran itu masih ada? Apakah kita masih bicara tentang kesadaran di dalam kondisi manusia yang segala sesuatunya didikte oleh teknologi dan mesin-mesin yang ada di sekitarnya? Kalau itu tidak ada, atau menjadi abu-abu, maka kita mungkin sedang melihat fase akhir humanisme dan dimulainya realitas post-humanisme. Maka ini kita melihat revolusi 2 itu kemudian mungkin menjadi tanda kiamat yang senyap bagi humanisme. Nah, manusia yang bersastra di dalam kondisi ini tinggal menjadi sosok yang menulis tetapi tidak mencipta. Karena manusia pun sekarang menjadi dalam tanda kutip ciptaan dari teknologi itu sendiri, dikendalikan pikiran dan kesadaran serta perasaannya oleh teknologi. Maka bagi saya kemudian adalah sastra posthumanis itu menjadi semacam rekaman atau arsip yang menyimpan kisah tragedi humanitas itu sendiri. Dan sastra posthumanis dengan demikian adalah dokumen elektronik, ya, dari riwayat perjalanan manusia sekian ribu tahun yang pada akhirnya kalah atau tumbang justru oleh kemenangan manusia sendiri atas Tuhan. Itu akhir dari presentasi saya. Baik Pak Maneke Buniman, terima kasih. Menarik sekali presentasi yang disampaikan oleh Pak Maneke. Tuhan di dalam mesin. Jadi memang ya sepertinya sudah apa yang kita gunakan saat ini, teknologi yang kita gunakan saat ini, ya seolah-olah kita lebih dekat dengan teknologi dibanding kepada Tuhan kita. Karena setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam rasanya tidak nyaman, tidak sempurna kalau kita tidak menggunakan teknologi. Saya kira itu salah satu hal yang memang di era saat ini tidak bisa kita pungkiri lagi yang namanya teknologi. Baik, makasih Pak Maneke. Dan narasumber yang terakhir, saya mengundang dengan hormat Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hom, Guru Besar Antropologi Sastra UNY, dan juga sebagai Ketua Umum HISKI Pusat. Disilakan Prof. untuk menyajikan
atau menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang topik kita pada siang hari ini. Disilakan, waktunya 10 menit. Terima kasih Mas Muslimin, waktu yang diberikan. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Maneke dan pembicara sebelumnya. Kita akan rangkum bagaimana posthumanisme ini bukanlah sekedar wacana, tetapi bagaimana menjadikan posthumanisme sastra menjadi sebuah epistemologi di dalam pengkajian atau pemahaman karya sastra. Ini yang akan saya sampaikan, ada 4 hal. Pertama, kita akan berbicara masalah konsep. Apa itu konsep humanisme? Sudah kita sepakati sejak pembicara 1 sampai 4 tadi. Menurut imat saya sangat cocok bahwa pemahaman karya sastra nanti ke depan dengan posthumanisme sastra, karena tadi Tuhan dalam tanda kutip sudah masuk di dalam teknologi, Tuhan mungkin sudah masuk di dalam daun, Tuhan masuk di dalam kaki hewan dan seterusnya. Ini mohon dipahami Tuhan dalam tanda kutip. Nah, itu artinya bahwa kita akan menjadikan posthumanisme sastra ini sebagai satu perspektif pemahaman sastra yang mencoba bagaimana kita melepaskan, melewati, melampaui batas-batas kemanusiaan. Nah ini, karena manusia itu suka yang romantik-romantik, yang yang roman lah itu. Nah, kita akan memahami bagaimana manusia di dalam karya sastra nanti menggunakan kacamata post-human. Artinya apa? Kita akan mengubah pikiran kita sedikit radikal. Ya, sedikit radikal bagaimana memahami karya sastra itu menggunakan pemikiran yang mungkin di luar batas rata-rata manusia. Ya, batas rata-rata manusia itu kita lewati nanti di dalam pemahaman sastra. Itu kira-kira konsep posthumanisme yang akan kita giring menjadi sebuah perspektif. Gitu. Lalu yang kedua tentang bagaimana filosofi posthumanisme. Saya tidak akan menjelaskan apa itu gagasan Derrida, Lyotard dan seterusnya, nanti bisa dibaca dan bisa di-share nanti materi dari kami itu. Nah, sekarang kita bicara bagaimana tentang filosofi posthumanisme sastra itu yang akan menjadi sebuah tawaran baru bagaimana memaknai karya sastra. Pertama, bahwa posthumanisme itu memaknai karya sastra atau memaknai teks sastra itu di atas pikiran orang awam. Orang, ya mungkin kalau di dalam ilmu wacana itu kritis. Jadi membaca teks sastra dengan bahkan mungkin supra manusia atau supra kritis itu. Kita pemahamannya ke sana sehingga keluar dari bingkai struktur, keluar dari bingkai modernisme, ya itu kita keluar dari sana. Nah, kalau bahasa Mas Maneke mungkin out of the box, jadi kita jangan terkungkung pada sebuah struktur ketika memahami menggunakan posthumanisme sastra. Itu untuk tafsir karya sastra, kita harus berani menggunakan imajinasi, berani menggunakan daya khayal kita untuk memaknai, dan kadang-kadang mungkin lebih indah dan bahkan juga mungkin lebih enak dibaca daripada karya sastranya itu sendiri. Kalau tadi ada jangan bermain-main dengan kelaminmu, lalu ada apa tadi yang tentang novel O tadi dan seterusnya, itu saya kira perlu kita pahami menggunakan post-human. Artinya apa? Kita pakai imajinasi kita pakai bingkai daya khayal kita, boleh itu. Yang kan dulu sejak dulu itu saya sering kalau memaknai saya karya sastra itu guru-guru saya dulu, guru sastra itu jangan jangan menggunakan khayalan ya. Nah, ini wong karya sastra itu khayal kok tidak boleh menggunakan daya khayal. Ini malah agak aneh. Nah, sekarang kita terbuka dengan tawaran post-humanisme.
kita akan tawarkan kepada teman-teman di HISKI khususnya, bagaimana memaknai karya sastra menggunakan perspektif post-human. Bagaimana kita akan menerapkan itu? Penerapannya adalah menurut hemat saya, ini yang perlu dipahami, perspektif posthumanisme itu memaknai karya sastra itu relatif. Makna itu tidak absolut, makna itu tidak tunggal, tetapi banyak mengandung relasi satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain ada relasi, dan ini sudah diawali oleh studi interteks. Ya, sudah diawali di sana. Lalu lahir sastra bandingan dan seterusnya. Nah, kemudian ya, kita juga pengkajian sastra itu jangan terfokus pada manusia saja, biarpun nanti akan kembali kepada manusia. Karena apa? Karena bagaimanapun juga biarpun itu menggunakan hewan, menggunakan tumbuhan, menggunakan macam-macam benda dan teknologi dan seterusnya, itu tetap produk manusia. Karya sastra itu tetap produk manusia. Jadi kalau Mas Danarto menggunakan membuat puisi hanya kotak dibagi 4, ini pun harus dibaca sebagai posthuman, bahwa itu mungkin bukan manusia lewat manusia, tetapi lewat geometri atau apa di situ untuk memahami manusia. Kemudian saya setuju dengan pandangan Mas Maneke tadi bahwa di dalam posthuman ini kita memang akan memasuki dunia mungkin. Jadi jangan heran bahwa nanti ada bayi yang akan lahir di bulan, bayi yang akan lahir di bintang, dan seterusnya di planet-planet yang lain. Ini jangan heran. Dan itu sebagai imajinasi sastrawan, saya kira sah-sah saja. Ya. Kemudian yang terakhir bagian D, kita akan mencoba menerapkan bagaimana pemanfaatan posthumanisme sastra ini ketika harus diterapkan di dalam karya sastra. Nah, kalau ini kita gunakan untuk menggali makna di dalam karya sastra, saya sangat setuju tadi paparan Mas Maneke dan teman-teman sebelumnya, bahwa makna karya sastra itu adalah dalam konteks transhumanisme. Kita akan sudah berpindah dari pikiran-pikiran kemanusiaan, trans sedikit, pindah ke bidang-bidang yang tadi disampaikan oleh Mbak Lucy, ada geologi sastra, ada botani sastra, tadi sampaikan juga oleh Mbak Triatnyani, itu ada gastrokritik dan seterusnya. Ini sebenarnya sebuah pemahaman bagaimana kita memahami menggunakan transhumanisme. Sudah berpindah. Sehingga kita ada perpindahan dari humaniora, kita gabung menjadi transhumanis. Ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan penerapan posthumanisme ini ada 3 yang saya sebenarnya tidak hanya 3 itu, tetapi kita 3 saja dulu. Yang kedua adalah kita menggunakan pemaknaan karya sastra dengan konteks dehumanisasi atau dehumanisme. Apa itu dehumanisme? Dehumanisme adalah pandangan manusia yang sering banyak melecehkan atau menghina atau menganggap orang lain rendah, menganggap makhluk lain itu tidak berharga, menganggap hewan kurang berharga sehingga dieksploitasi. Nah, karena itu dengan posthumanisme ini kita akan mengangkat kembali bagaimana bahwa pelecehan ataupun mungkin penghinaan dan seterusnya itu sebenarnya tidak harus terjadi. Ini penerapan yang kedua. Penerapan yang terakhir, ini slide saya yang terakhir. Kita akan mengangkat karya sastra, memaknai karya sastra dengan model makna itu sebuah negosiasi. Jadi makna itu kita angkat dengan negosiasi dengan mungkin juga bisa jadi kita negosiasi dengan teks. Mungkin juga kita kalau menggunakan resepsi, negosiasi dengan pembaca. Mungkin sekali itu kita pemaknai karya sastra semacam itu. Yang kita sebut dengan kita akan menggunakan konteks yang ketiga, anti-humanisme.
Jadi tadi ada transhumanisme, ada dehumanisme, ada anti-humanisme. Apa itu anti-humanisme? Adalah karya-karya sastra yang seolah-olah sering mengagungkan kemanusiaannya, sering mengagungkan kehebatannya, sering mengagungkan miliknya, sering mengagungkan bahwa kalau tidak ada saya misalnya dan sebagainya. Kalau tidak ada saya, ini di dalam karya sastra sering terjadi bahwa seorang tokoh itu mendominasi tokoh lain dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita cermati. Kita menggunakan imajinasi kita untuk melebihi pandangan orang-orang awam dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 4 hal, ada aspek konsep, ada filosofi, ada perspektif, dan ada penerapannya. Penerapannya menjadi 3 tadi, ada transhumanisme, dehumanisme, dan anti-humanisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi 15 menit ini kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab atau pemberian pandangan dari para peserta. Saya hanya memberi 2 kesempatan kepada peserta. Silakan raise hand, 2 orang peserta, 1 dari kaum ibu dan 1 dari kaum bapak. Jadi silakan, siapa yang akan mengambil bagian dari ibu-ibu, mewakili ibu-ibu? Adakah dari ibu-ibu? Atau saya coba tengok dulu chat. Chat. Iya. Ya, ini ada yang dari chat, Ibu Dwi Sulistyorini. Ini terkait dengan ditujukan ke Mbak Lucy kalau tidak salah ini. Adakah manfaat timbal balik antara kajian sastra dan wacana lingkungan yang berkait dengan disiplin ilmu lain seperti sejarah, etika, psikologi? Alangkah indahnya jika dilakukan teman-teman HISKI Maluku. Barangkali bisa dijawab oleh Bapak Ibu narasumber, bukan hanya Ibu Lucy, tapi keempat narasumber, disilahkan. Yang akan mengambil bagian, silakan. Pak Maneke, Pak Wardi, atau Ibu Lucy, silakan. Bisa saya menanggapi? Silakan ya. Ibu Lucy. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dwi. Tadi saya sudah menanggapi apa yang disampaikan. Dan ini memang adalah rencana kita dari HISKI Komisariat Maluku Utara untuk membuat atau mengembangkan dalam bentuk kajian yang melahirkan teks sastra ataupun teks ilmiah. Karena kita sangat memiliki objek-objek yang bisa kita jadikan sebuah sastra, karya sastra, bukan hanya sebagai sastra yang bersifat hayalan saja, tetapi kita akan jadikan teks ilmiah dan itu mungkin bisa dinikmati oleh semua penikmat sastra. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sangat kaya akan objek-objek sumber daya alam yang mana itu menjadi objek utama dalam mengembangkan sastra. Nah mungkin itu sekedar konfirmasi saya untuk Mbak Dwi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Dari Prof. Wardi atau Pak Maneke atau Ibu Tri, silakan kalau ada tanggapan atau respon balik terhadap pertanyaan tadi. Ya, sedikit saja dari saya, hanya menambah itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Lucy ataupun pertanyaannya. Sebenarnya sudah pernah kita lakukan sejak tahun 2016, HISKI sudah mendengungkan apa yang kita sebut dengan ekologi sastra dan ekokritik. Jadi kita bagaimana mengaitkan antara karya sastra dengan lingkungan historis, mungkin dengan genetika pembangun karya sastra itu. Hanya sekali lagi, kalau kita menggunakan post-human, yang saya tawarkan tadi bahwa kita agak sedikit keluar dari box itu, keluar dari box pemikiran orang-orang awam, kita mencoba memaknai lingkungan, memaknai ekologi itu sebagai sebuah hal yang mungkin lebih indah dari yang digambarkan oleh sastrawan. Jadi kita
sesekali lah kita agak gila sedikit, atau mungkin kalau bahasanya Mas Maneke, ya sedikit-sedikit kita boleh menjadi orang yang tidak waras. Untuk menggali makna loh, yang saya maksud. Jadi kadang-kadang ya jangan terlalu waras lah kita. Kira-kira begitu Mbak Lucy yang bisa saya tambahkan. Makasih. Terima kasih Prof. Mas Muslimin. Terima kasih. Sebelum saya beri kesempatan sama Pak Maneke dan Ibu Tri, ini ada pertanyaan juga dari peserta kita. Ditanyakan untuk Pak Maneke dan Pak Wardi. Apakah berarti karya sastra sekarang bebas dari tata krama, boleh vulgar? Lalu bagaimana fungsi karya sastra sebagai media untuk mendidik? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan dari Pak Tirto, apa ya kira-kira korelasi antara pemikiran posthumanisme dengan environmental etik yang saat ini sedang jadi tren dunia? Ini dua pertanyaan mungkin bisa sekaligus dijawab. Silakan dimulai dari Pak Maneke, silakan Pak. Baik, kalau kita berbicara tentang tata krama, apa yang vulgar dan tidak vulgar, itu kita berada di dalam wilayah antroposentrisme, dan itulah yang sebetulnya tidak lagi menjadi lahan dari posthumanisme. Karena kita sedang berbicara tentang konteks posthumanisme, maka hal-hal tersebut itu adalah masih menjadi bagian dari humanisme. Tapi tidak berarti kalau kemudian sekarang kita masuk ke dalam posthumanisme maka kita boleh vulgar, boleh tidak sopan dan tidak santun. Perilaku kita di dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain tentu saja berbeda dengan apa yang kita sebagai pengarang itu gambarkan di dalam sastra. Sama halnya dengan ketika teknologi digital dan informasi seperti ini sekarang menjembatani kita, itu ada tata krama, ada etiketnya sendiri, dan ada prosedurnya sendiri yang berbeda daripada ketika kita bertemu secara bersemuka. Jadi menjauh dari humanisme itu bukan itu. Saya lebih melihat misalnya COVID-19 itu adalah satu contoh. Kita bicara tentang situasi posthumanisme. Mengapa? Karena ada organisme hidup yang lain yang menghuni lingkungan yang sama, bisa diteliti dan dipelajari sebagai bagian dari kajian lingkungan. Tetapi dia sekarang mengambil alih manusia. Dia mendominasi hidup kita, melumpuhkan seluruh aktivitas manusia, dan ini oleh sebuah organisme hidup yang bahkan tidak kasat mata, saking kecilnya. Ini menyadarkan kita bahwa humanisme itu bukan sentral, bukan segala-galanya. Tetapi kita selama ratusan tahun itu berpikir bahwa manusia itu menjadi sentral dari seluruh kehidupan. Nah, ada pertanyaan bagaimana mengaitkan ini dengan sejarah? Sangat. Kita sudah melihat bagaimana pembicaraan tentang virus itu tidak hanya berpusat pada kesehatan, tapi ekonomi iya, politik iya, lingkungan iya, itu teknologi jelas gitu. Maka kita di dalam bicara tentang COVID-19 sebetulnya kita ada di dalam ranah posthumanisme gitu. Jadi bukan soal tata krama, vulgaritas dan sebagainya itu tadi ya gitu. Saya mau pisahkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maneke. Ibu Tri, saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi tentang fungsi karya sastra ya sebagai media pendidikan ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai hal-hal yang vulgar ya di dalam satu penciptaan karya sastra, tentu saja ini ada menyangkut dua cara berpikir juga ya. Jadi misalnya yang satu itu seni untuk seni dan yang satu lagi seni untuk masyarakat. Jadi memang harus dibedakan ya. Jadi kalau kita ingin mencapai tingkatan atau kualitas dari seni itu sendiri, tentu saja kita tidak akan memperhatikan hal-hal tentang kesopanan, ya vulgaritas, ya dan sebagainya. Tetapi
kalau kita berbicara dalam kerangka seni untuk masyarakat, tentu saja kita harus mempertimbangkan masalah ini ya, masalah vulgaritas ini. Nah, itu sudut pandangnya berbeda. Jadi janganlah kita mengambil generalisasi ya untuk masalah fungsi ini. Apalagi kalau kita berpikir dalam kerangka posmo, fungsi itu sudah tidak diperhatikan lagi. Jadi yang penting adalah penyampaiannya, bagaimana cara menyampaikannya, ya, bagaimana pesan atau makna itu ditangkap oleh pembaca itu sendiri. Jadi saya kira itu mengenai fungsi karya sastra ya sebagai media untuk pendidikan. Ya. Terus saya kira itu ya, apalagi tadi? Ya. Ya itu saja ya. Yeah. Baik. Ya, Bapak Ibu peserta dan para narasumber yang saya hormati, sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini, saya sekali lagi akan memberikan kepada masing-masing narasumber 1 menit, barangkali akan menyampaikan inti-inti atau pokok-pokok dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Saya mulai dari Prof. Suwardi, silakan Prof, 1 menit. Ya, terima kasih Mas Muslimin. Jadi menurut hemat saya posthumanisme ini tetap bisa kita jadikan wahana, kita jadikan perspektif bagaimana untuk memahami karya sastra dari sudut pandang yang di luar manusia, artinya dengan yang melewati pikiran-pikiran orang waras tadi. Itu yang paling penting. Sehingga tentu kita harus mencari objek-objek, Mas Tirto tadi ya, objek-objek yang di luar pikiran-pikiran manusia, yang jadi karya-karya yang biasa, yang memang romantis-romantis biasa, ya jangan kita pakai posthumanisme. Tapi kita cari-cari karya-karya yang kalau saya katakan itu yang eksperimen, yang absurd, itu yang sangat cocok untuk tinjauan kajian yang posthumanisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suwardi. Selanjutnya saya beri kesempatan Ibu Lucy 1 menit. Iya, terima kasih. Seperti dari konsep posthumanisme tadi, seperti pendapat Prof tadi, ya saya setuju. Kita bagaimana memposisikan karya sastra itu di luar dari pikiran-pikiran kemanusiaan, tapi tetap melahirkan sesuatu yang indah. Hanya saya garis bawahi saja bahwa karya sastra itu tetap harus mengandung tetap mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan. Itu tidak bisa kita hilangkan. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Ibu Lucy. Selanjutnya Ibu Dr. Iga, silakan. Ya, terima menit. Ya, terima kasih. Mengenai posthumanisme ya di dalam sastra, saya kira memang seperti tadi ya bahwa melintasi batas-batas disiplin konvensional. Ya, itu yang utama ya. Jadi tidak harus strukturalisme ya, seperti zaman modern ya, era modern, tapi ini sudah melintasi batas-batas disiplin konvensional. Jadi bisa lintas batas. Posthumanisme ini sebetulnya kalau ditanya di mana tempatnya kan begitu ya. Dia tidak ada di mana-mana ya. Kalau ditanya seperti manusia tinggal di mana begitu ya. Kita bisa meletakkan strukturalisme misalnya ada di sini ya, di bagian mana. Ini tidak ada tempat tinggalnya, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Ya, kehadirannya ada di mana-mana dia. Posthumanisme ini. Saya kira itu saja ya yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Dan terakhir saya memberi kesempatan Pak Maneke mungkin sekaligus menyampaikan bagaimana yang tadi abu-abu itu sudah hilang dengan pembicaraan kita pada siang hari ini. Silakan Pak. Ya, abu-abunya masih tetap ada. Walaupun kecenderungannya itu sekarang adalah kecenderungan mengarah pada kekalahan manusia oleh aspek-aspek non-hidup atau non-manusia atau aspek organisme hidup yang non-manusia. Tetapi sekedar gambaran saja, kalau kita mau memiliki keseluruhan citra otak seekor tikus, itu dibutuhkan komputer dengan kapasitas memori 450.000 terabyte. Kalau kita mau melakukannya untuk otak manusia, maka kapasitas komputernya butuh 1,3 miliar terabyte.
Nah, yang ada di seluruh dunia kalau kita kumpulkan semua sekarang itu sekitar 2,7 miliar terabyte. Tetapi belum jadi satu mesin. Kalau dia jadi satu mesin, dia bisa melampaui betul-betul kapasitas otak manusia. Menggantikan sama sekali dan bahkan lebih superior daripada otak manusia. Selama titik itu belum tercapai, kita belum sepenuhnya selesai tuntas dengan proses posthumanisme. Sedikit tambahan, bagaimana dengan kajian lingkungan, itu juga bagian dari posthumanisme karena dia mau menggeser sentralitas kehidupan yang berpusat dari manusia ke alam semesta. Gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi prinsipnya bahwa mesin tetap tidak bisa menggantikan hak-hak manusia sebagai pemikir di dunia ini. Saya kira itu catatan akhir dari pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber sudah menyampaikan dengan baik materi-materi kita tentang posthumanisme. Kemudian juga kepada peserta yang sempat bertanya atau yang melalui chat dan sebagainya, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Nanti lain waktu kita akan berbicara lagi tentang topik-topik yang lain yang berhubungan dengan posthumanisme. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Terima kasih kepada keempat pembicara kita yang telah memberikan pengetahuan baru dan tentunya diskusi ini sudah sangat produktif sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan roundtable ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung, baik dari saya selaku pembawa acara dan juga dari tim teknis kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om.